Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PBG dalam jabatan batch pertama tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Samhadi Ifrandi Putra SPDI, guru fikih di Manfaat Banyuwangi, Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 di LPTK IAIN Madura. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di Manfaat Banyuwangi. Praktek ini saya lakukan di kelas 11 dengan materi jinayah. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Aliyah Negeri 4 Banyuwangi atau yang dikenal Mewangi berdiri sejak 14 Maret 1997 di atas tanah wakaf seluas 16.515 meter persegi. Manfaat Banyuwangi mampu menampung ribuan peserta didik baik dari dalam maupun luar Kabupaten Banyuwangi. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang berasal dari luar provinsi. Manfaat Banyuwangi memiliki guru yang handal dan profesional, tenaga kependidikan, serta guru ekstrakurikuler yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Manfaat Banyuwangi dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kelas yang representatif, perpustakaan yang mendukung kegiatan pembelajaran, laboratorium IPA, komputer dan bahasa, lapangan untuk kegiatan olahraga, tempat parkir yang aman, masjid yang megah, luas dan nyaman, kantin sekolah yang bersih, ruang UKS yang siap siaga, dan ruang musik. Manfaat Banyuwangi mengedepankan pendidikan berkarakter pada peserta didik. Tidak hanya sebatas teori, namun diterapkan pula pada praktek kehidupan sehari-hari, seperti sholat berjamaah, kultum, baca Al-Quran, dan dakwah. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran memuat petunjuk. Pengembangan bakat dan minat di Manfaat Banyuwangi diwadahi dalam berbagai jenis program keterampilan wajib untuk mendukung skill peserta didik, seperti tata busana, otomotif, komputer, dan tata rias. Sementara itu, di bidang olahraga dan seni, Manfaat Banyuwangi juga mewadainya dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti bola voli, basket, sepak bola, futsal, tenis meja, badminton, palang merah remaja, tari, musik, dan bela diri. Ada pula pecinta alam bagi peserta didik yang gemar berpetualang dan pramuka bagi yang gemar penjelajahan. Sesuai dengan visi misi madrasah, Manfaat Banyuwangi telah meraih segudang prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Ini terbukti prestasi juara 2 Porseni Jatim 2022
Bahkan, baru-baru ini tim MSK Men 4 Banyuwangi juga menyabet juara harapan 2 nasional yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya Malang. Tak hanya cakap dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, peserta didik pun mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri agar memiliki kepribadian unggul, pribadi yang beriman, bertakwa, jujur dan rendah hati, serta memiliki mentalitas bekerja keras, tangguh, tidak mudah menyerah, dan disiplin sesuai dengan perkembangan abad 21. Selain melalui program pengembangan diri, Men 4 Banyuwangi juga memiliki kegiatan organisasi yang mendukung prestasi peserta didik. Peserta didik juga diberikan kesempatan langsung untuk terjun di dunia masyarakat yang tujuannya adalah untuk share agama, empati dan peduli lingkungan. Misalnya, melalui kegiatan dakwah bil Quran, program berbagi sedekah, dan program peduli lingkungan lainnya. Anak-anakku semua yang kami banggakan dengan program-program yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 4 Banyuwangi ini, dengan pendampingan yang kompetitif, dengan pendampingan yang integratif, diharapkan anak-anak kami dari alumni Man 4 ini bisa menjadi manusia yang mandiri, manusia yang kompetitif, manusia yang bisa komunikasi dengan lingkungannya, dan jadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Niza sama Faruk. Niza kemana? Sakit. Ada suratnya? Ada. Yang Faruk? Sakit juga. Ada yang dekat nggak rumahnya? Siapa yang dekat dengan Faruk atau Niza? Jauh. Oke. Adrian, ada ya? Ana, Arimbi, Atikotul, Ada. Aulia Cesa, Delvia, Faruk sakit, Lailah Nuraini, Dili Eka, Muhammad Arifin Ilham, Nabila Wafik, Nadine, Neza sakit, Nurul Veranika, Rizky Arsal, Sabila, Serli, Sinta, Tata. Oke, nak sebelum dimulai, Pak Guru mau ngetes kalian tentang pola pikir atau konsentrasi kalian. Siap ya, konsentrasi. Pak Guru ada permainan. Permainannya gini, ini namanya disebut dengan ice breaking. Permainannya gini. Kalian hanya perlu mengikuti kata-katanya Pak Guru ketika Pak Guru bilang Bapak berkata. Paham? Ketika Bapak bilang Bapak berkata, maka turuti perkataan Pak Guru. Tapi selama tidak ada kata-kata itu, maka jangan dituruti. Paham? Oke, kita mulai. Bapak berkata, silakan berdiri semua. Oke. Angkat tangan kanan. Yang angkat tangan kanan duduk. Sudah kalah. Bapak berkata, angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Bapak berkata, angkat tangan kiri. Turunkan tangan kanan. Duduk Sinta. Bapak berkata, turunkan semua tangannya. Bapak berkata, silakan duduk semua. Terima kasih. Ternyata masih banyak yang konsentrasi ya. Di bab ini kita akan belajar jinayah.
jinayah itu banyak macamnya. Ada pembunuhan, ada penganiayaan dan lain sebagainya. Yang kita bahas untuk kali ini adalah pembunuhan. Aku ingin menggali seberapa jauh kalian tahu tentang pembunuhan. Sudah dengarkan kata pembunuhan? Sudah pernah kan? Apalagi di televisi banyak kasus-kasus tentang pembunuhan. Menurut kalian apa arti dari pembunuhan itu? Oke, silakan. Pembunuhan adalah menggunakan nyawa seorang, Menggunakan nyawa seseorang. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, bagus. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seorang dengan alat yang mematikan. Itu namanya pembunuhan. Pak, kalau membunuh hewan apa pembunuhan, Pak? Ya pembunuhan terhadap hewan. Apakah dikenai hukuman, Pak? Ya tidak ada. Karena itu hewan. Yang dibicarakan di sini adalah pembunuhan terhadap manusia. Pertanyaan berikutnya, hanya ingin mengetes. Apa saja jenis pembunuhan itu? Gak ada yang tahu? Oke. Pembunuhan sengaja. Oke, bisa. Ada lagi? Pembunuhan tidak sengaja. Hanya itu. Ada lagi? Gak ada ya? Jadi bisa dikatakan pembunuhan itu tadi ada sengaja dan ada tidak sengaja. Oke, sekarang perhatikan yang akan Pak Guru jelaskan sebentar. Di bab jinayah, perhatikan di sini. Kita tujuannya mempelajari jinayah ini adalah agar kita paham bagaimana jinayah itu. Di situ juga ada dalil-dalilnya. Ada dalil yang dari Al-Qur'an, ada dalil dari hadis juga ada. Dan agar kalian itu tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan tercela lainnya. Dan akan timbul rasa rahmatan lil alamin. Apa itu? Jadi kalian merasa bahwa manusia itu adalah dilarang untuk dibunuh. Tuh. Itu tujuan kita untuk belajar kali ini. Berikutnya, metode yang akan kita gunakan adalah yang pertama tentang PBL, yaitu problem based learning. Nanti Pak Guru akan sampaikan beberapa kasus tentang pembunuhan. Nah, kalian memecahkan itu termasuk jenis pembunuhan apa. Setelah itu diskusi. Paham ya? Oke. Berikutnya, kita bahas pengertian pembunuhan. Pembunuhan atau membunuh artinya menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja. Baik itu menggunakan alat yang mematikan atau menggunakan alat yang tidak mematikan. Nah, apa kata kuncinya di sini? Kata kuncinya ada di sini menghilangkan nyawa. Ada sengaja dan ada tidak sengaja. Ada juga menggunakan alat atau tidak. Kalau itu menghilangkan nyawa seorang, maka disebut dengan pembunuh. Bisa paham ya? Oke. Kita lanjut. Macam-macamnya. Tadi sudah disebutkan, pertama disebutkan kalau pembunuhan sengaja. Terus ada juga pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga pembunuhan tersalah. Ini jenis pembunuhan. Sampai sini paham? Apa pengertiannya? Kita lihat. Pertama, pembunuhan sengaja. Dilihat di sini. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang direncanakan. Nah, di sini menggunakan alat atau cara yang biasanya mematikan. Jadi kalau kalian menggunakan alat yang itu biasanya mematikan, contohnya apa yang biasa mematikan? Pisau. Apalagi? Pistol. Pedang. Apa kalau mobil termasuk? Mobil.
Mobil nabrak orang meninggal apa termasuk? Termasuk. Berarti kalau orang kalau mobil nabrak orang berarti pembunuhan tidak sengaja karena tidak ada niat. Nah, karena tidak niat dan ini tidak terencana. Nah, yang bisa dikatakan dengan ini dengan pembunuhan sengaja, maka pelaku itu harus sudah balik. Kalian balik kan? Sudah balik. Kalau tidak balik maka tidak. Paham ya? Oke. Berikutnya, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja ini dilakukan tanpa didasari ada niatan membunuh. Jadi dia tidak niat membunuh, cuma menyebabkan orang lain meninggal. Itu pembunuhan seperti sengaja. Nah, biasanya ini menggunakan alat yang tidak mematikan. Contohnya, mukul pakai kayu. Kayunya sepanjang ini dipukul ke temannya langsung meninggal. Padahal mukulnya pelan, tapi temannya langsung meninggal. Itu masuk seperti sengaja. Kenapa? Karena dia tidak ada niatan untuk membunuh. Seperti sini punya angan-angan ya, paham ya? Kalian pernah lihat kasus kan di TV? Kira-kira kalian nanti akan bisa memastikan, oh ini jenis pembunuhan ini pembunuhan ini gitu. Oke. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah itu pembunuhan yang terjadi karena salah dalam perbuatan. Misal kesenggol. Ada lagi jalan di tepi jurang, temannya kesenggol, jatuh meninggal. Itu tersalah karena tidak ada perbuatan dalam hal itu untuk menjerumuskan temannya, enggak ada. Juga dalam salah maksud. Salah maksud itu bagaimana? Niatnya mau nembak burung malah kena orang lain. Itu salah dalam maksud. Paham? Siapa yang suka nembaki manuk di sini? Yang suka medil? Enggak ada. Jadi kalau ada orang lagi nembak burung terus meleset kena orang pas meninggal, itu juga kena kasus pembunuhan. Pembunuhan apa namanya? Tersalah. Karena salah sasaran. Paham di sini ya? Juga di sini ada yang namanya kelalaian, ada yang lalai. Dia itu menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, padahal dia itu tahu kalau tempat itu berbahaya. Contoh, Pak Guru nyuruh kalian ke jurang untuk ambil barang karena jatuh di jurang. Nah, Pak Guru tidak tahu di jurang itu ada harimau. Nah, kalian mau saja disuruh Pak Guru. Ya Pak, saya ke sana, berangkat kalian ke sana. Nyampe di sana dimakan harimau. Nah, itu Pak Guru termasuk pembunuhan tersalah karena lalai. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, ini dasar hukumnya. Ada di surah Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Jadi manusia itu diharamkan untuk dibunuh. Jangan sekali-kali seperti itu. Karena di sini ada kata-kata wala taqtulu, ada kata-kata fi'il nahi. Fi'il nahi. Di sini ada la taqtulu, janganlah kalian membunuh. Itu perintah untuk tidak membunuh. Maka menjadi wajib untuk tidak membunuh. Oke. Di pembunuhan ini, yang pembunuhan sengaja ini hukumnya harus dibunuh, dikisos. Harus sama-sama dibunuh. Kalau sengaja. Ingat ya, sama-sama dibunuh. Ini kalau pembunuhan. Tapi jika ada keluarga yang memaafkan, maka itu boleh tidak dibunuh. Kalau keluarga yang dibunuh, kalau keluarga korban itu memaafkan, tapi harus membayar yang namanya diyat mughalladhah atau denda berat. Tuh.
Nanti dietnya seperti apa kita bahas berikutnya. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Nah, pembunuhan seperti sengaja ini tidak dikisos. Kayak apa tadi seperti sengaja? Kenapa? Tidak ada niatan untuk membunuh. Bagus. Tidak ada niatan untuk membunuh. Itu seperti sengaja. Kalau seperti sengaja, ini tidak dikisos. Cuma membayar di diat mughalladhah namanya. Nah, diat ini itu diambil semuanya dari harta yang membunuh. Pak, bagaimana kalau fakir? Kalau orang miskin yang membunuh? Apakah akan dikisos juga? Apakah akan harus membayar diat? Nanti kita bahas ya untuk itu di bab diat nanti. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Kalau pembunuhan tersalah ini dendanya hanya diat mukhaffafah, artinya diat yang ringan, denda yang ringan. Ini bisa berupa unta. Jadi di ketiga-tiganya ini bisa berupa unta semua diatnya. Bisa juga dari harta benda dan lain sebagainya. Itu macam-macamnya nanti. Oke. Ada yang mau tanyakan? Oke, Tata. Kalau didorong, ingat ya, kata-kata didorong berarti dengan sengaja. Kalau dengan sengaja berarti termasuk pembunuhan sengaja. Oke, bagus Tata, pertanyaannya bagus. Ini tidak menggunakan alat, tapi menyebabkan dia meninggal. Bagus. Berikutnya ada yang menjawab lagi? Ada yang mau tanya lagi? Oke, Tata. Oh, Sinta, ya Allah, Tata Sinta. Oke, kita balik lagi ke awalnya. Pembunuhan tersalah sama seperti sengaja. Oke, kalian perhatikan ya. Ini pertanyaan yang jarang ditanyakan oleh kakak kelas kalian kemarin. Memang jarang ditanyakan memang. Perbedaannya gini. Kalau seperti sengaja, ini bisa menyebabkan kematian orang lain dengan alat yang tidak mematikan. Ingat ya, dengan alat yang tidak mematikan. Dan didasari tidak ada niatan untuk membunuh. Itu kalau seperti sengaja. Kalau tersalah, ini semuanya salah. Sama seperti itu. Tadi contohnya, yang nembak burung. Salah. Perbuatannya itu salah. Salah sasaran. Itu perbedaannya. Ya bagus. Ataupun bisa juga dalam kelalaian. Nah, kalau pada seperti sengaja, ini dia emang niat melakukan itu, cuma tidak ada niatan untuk membunuh. Orangnya tertuju mau mukul si A, iya mukul si A, cuma langsung meninggal, tidak menggunakan alat, misalkan dengan sapu dipukul langsung meninggal. Itu bedanya. Jadi bedanya pada objeknya itu. Sedangkan kalau tersalah itu niatnya bukan ke orang itu, tapi kenanya kepada orang itu. Itu kalau tersalah. Apa sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang waktunya kalian untuk diskusi. Silakan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Ketua kelompok 1 ini bukan Faruk nggak ada. Siapa? Andrian ya, Andrian. Kelompok 2 Sinta, kelompok 3 Tata, dan kelompok 4 Arimbi. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Silakan bentuk kelompok sendiri. Ini tidak Pak Guru pilihkan, biar kalian milih sendiri temannya. Ayo, Pak Guru hanya menunjuk ke kelompoknya saja. Silakan. Berarti ini jawabannya pas ya? 5 ya? Cuma tinggal Faruk kan nggak ada. Oke. Sinta sinian enggak apa? Di sini. Nah, depan lagi enggak apa sini, depan sini enggak apa. Kursinya dipindah ke sini depan, biar enak.
Kursi pindah depan sini nggak apa-apa. Kursinya pindah ke depan nggak apa-apa. Ayo, cepetan. Jadi duduknya hadapan untuk kelompoknya. Ayo. Iya, depan lagi, ayo, depan. Ini cukup segini? Lebih ini ya? Lebih. 4. Ayo pindah nggak apa ke sini, sinian kamu sinian. Nah, bagus. Nah. Kalau sudah ya? Kelompoknya sudah ya? Dan ketuanya masing-masing sudah ya? Oke. Kalau sudah, kalian sekarang buka HP-nya. Buka HP-nya. Cari di Google. Oh ya, isian LKPD yang bagus tersebar itu kalian diisi dulu nama kelompoknya, siapaan di situ anggotanya, tulis. Silakan tulis nggak apa-apa. Tulis, terus kalau sudah kalian cari di Google kasus pembunuhan yang pernah terjadi di Indonesia saja. Ya. Kalau sudah menemukan, kalian bantu jawab lembar kerja itu yang ada di yang 3 pertanyaan itu. Bantu jawab. Nanti di situ tertera jenis pembunuhannya apa, dan apakah hukumannya sudah pas. Kalau setuju dengan hukumannya, maka yang nomor 3 nggak usah dijawab. Kalau tidak setuju, maka dijawab yang nomor 3. Oke, paham ya dengan tugasnya? Oke, silakan dikerjakan. Guru sambil berjalan mengitari kalian. Sudah tulis. Tulis ya. Ayo kerjakan. Oke. Temukan ya? Temukan? Oke. Nanti di situ ada hukumannya apa? Kalian komentari juga, sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di situ, ya. Oke, bagus. Termasuk jenis pembunuhan apa? Pembunuhan sengaja, berencana, pembunuhan. Nabila yang mana ya? Nabila. Oh ini. Ini gak aneh jawabannya.
Sudah di sini. Yang nggak ada Neza ya. Sudah selesai? Belum. Jadi banyak kasus ya yang ditemukan. Kalau Pak Guru membaca itu ada yang kasus itu, kasusnya Rian Jombang. Tahu Rian Jombang? Tidak pernah dengar ya? Tahu. Yang Rian Jombang itu membunuh dengan mutilasi itu. Aku pernah lihat itu. Bahkan lihat sih, mengikuti beritanya dulu. Tahun 2008 kalau tidak salah itu. Mungkin kalian belum lahir mungkin. Apa sudah lahir? Sudah. Jadi banyak sekali kasus pembunuhan di Indonesia. Cuma ada juga banyak juga yang hukumannya itu kadang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada.
Jadi dia sudah benar-benar terbukti bersalah, masih hukumannya agak enteng. Ada seperti itu. Oke, lanjutkan. Enggak usah baru lanjutkan. Sudah sih? Oke. Sudah. Sudah, Bi? Belum. Yan, sudah ya? Sudah? Sudah. Tinggal maju berarti lagi ya. Tentukan siapa yang akan maju. Kok rebutan? Hanya baca kok, bacakan aja itu. Ya. Oke. Sama pintar sekarang. Semoga aja ya. Ya. Ya, Bin ya. Pintar ya. Udah semua? Udah ya? Oke. Sekarang tentukan dulu kelompoknya, dari kelompoknya siapa yang maju. Dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan ke depan. Ntar. Sekalian biar kena. Ayo. Siapa? Kelompok 1 sini ya? Ayo, Arifin. Sudah itu dibaca semua. Sana, duduk sana. Duduk. Duduk enggak apa-apa. Pak Guru dengarkan dari sini aja. Kasus. Salam dulu tuh, Nak. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham. Saya akan menjawab hasil dari diskusi kami. Kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia pertama melibatkan Ahmad Suradji. Kebanyakan orang dewasa muda Indonesia mungkin lebih mengenal Rian Jombang sebagai kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia. Padahal sebelumnya ada sosok Ahmad Suradji. Seorang peternak asal Deli Serdang ini tertangkap setelah penemuan mayat oleh pihak kepolisian yang diduga adalah korban kekejian Ahmad Suradji pada 27 April 1997. Pelaku serial killer atau pembunuhan berantai ini mengakui telah membunuh 42 gadis dan wanita. Ia melakukan pembunuhan berantai sendiri atas kepercayaannya kepada ilmu yang mampu memberikan kekuatan magic. Ahmad Suradji sendiri akhirnya dijatuhi hukuman mati pada 27 April 1998 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Ia dieksekusi pada 10 Juli 2008 oleh tim eksekusi Brigadir Mobil Brimob Sumatera Utara. Terus pertanyaannya? Sudah jawabannya? Itu kasusnya. Jadi ada pembunuhan di Deli Serdang ya? Ya. Jawabannya apa? Yang pertama itu pertanyaannya adalah termasuk jenis pembunuhan apa itu? Termasuk jenis pembunuhan sengaja karena sudah direncanakan. Sengaja karena sudah direncanakan. Oke, bagus. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kelompokmu tentang pembunuhan itu? Kami setuju dengan hukuman yang diberikan karena sesuai dengan hukum Aisas. Hukum Kisos. Kisos. Enggak tahu kita Kisos. Hukum Kisos ya? Ya. Ada tanggapan? Kelompok lain? Enggak ada? Jadi itu sudah pas ya? Sudah pas pembunuhan sengaja ya? Hukumannya apa tadi? Hukumnya Dibunuh atau hukuman mati? Kisos. Kisos. Enggak, yang hukuman di atas, hukuman kasusnya.
hukuman mati. Hukuman mati ya, bagus. Ya benar, berarti hukumannya sudah pas. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 Sinta. Ayo Sin, siapa yang maju Sin? Maju sendiri dah Sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Almasura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang kasus pembunuhan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus Rio Alex Bulo atau dijuluki Rio Martil adalah terpidana mati atas salah satu kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia. Pasalnya, para korbannya sendiri dibunuh dengan menggunakan martil dan dicuri kendaraannya. Kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia tersebut terjadi pada rentang tahun 1997 hingga 2001. Kasus tersebut terungkap setelah ia membunuh dengan sadis seorang pengacara terkenal pada Januari 2001. Setelah terbukti bersalah, ia pun akhirnya divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Purwokerto. Ia pun akhirnya mendekam di LP Nusa Kambangan sambil menunggu tanggal eksekusi mati untuk Rio. Namun, kegilaan dari Rio Martil kembali terjadi di Nusa Kambangan. Ia terbukti membunuh teman satu sel tahanannya sendiri pada tahun 2005. Ia pun akhirnya dieksekusi dengan ditembak pada 8 Agustus 2008. Oke, jadi itu termasuk jenis pembunuhan apa? Termasuk jenis pembunuhan sengaja karena sudah direncanakan. Pembunuhan sengaja karena sengaja. Setujukah dengan dengan hukumannya kelompokmu? Hukumannya itu hukuman apa? Hukuman mati. Setuju? Setuju. Kami setuju dengan hukuman yang diberikan karena sesuai dengan hukum Kisos. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Sering kutukar Pak Guru. Sinta, Tata itu kadang sering kutukar. Sohib 2 ini emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata Citra Rahmawati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yaitu kasusnya peristiwa pembunuhan tragis terjadi di Pulau Mas, Jakarta Timur pada akhir Desember 2016. 3 perampok masuk ke rumah mewah milik Dodi Triyono. Para perampok itu mengunci 11 orang yang sedang berada di rumah ke dalam satu kamar mandi berukuran 1,5 meter persegi. Dari 11 orang yang disekap di kamar mandi, 6 diantaranya meninggal dan 5 orang masih hidup. Salah satunya adalah anak Dodi dan 4 asisten rumah tangga. Polisi berhasil menangkap para perampok. 2 perampok divonis mati dan 1 perampok mendapat hukuman seumur hidup. Satu hukuman mati. 2 ada berapa hukuman di situ? Ada 2 hukuman. Iya, mati dan hukuman seumur hidup. Oke, pertanyaan pertama, itu masuk jenis pembunuhan apa? Termasuk pembunuhan sengaja karena direncanakan. Sengaja karena direncanakan. Oke, pembunuhan keluarga ya. Oke, apakah kamu setuju? Kami setuju dengan hukuman mati yang diberikan, namun tidak setuju dengan yang seumur hidup. Tidak setuju dengan yang seumur hidup. Kenapa? Dikarenakan pembunuhan sengaja. Karena pembunuhan disengaja. Oke. Ada yang menanggapi? Nggak ada ya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti sudah sepakat ya. Kalau pembunuhan itu sengaja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Silakan. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabila Aulia Ulfa dari kelompok 4. Saya
saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Kasusnya adalah Pengadilan Negeri Depok telah menjalani sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Rizky Noviandi Ahmad. Pada persidangan tersebut, Rizky dijatuhi hukuman mati karena terbukti membunuh anak kandungnya dan menganiaya istrinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, Ahmad Adib, mengatakan Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan hukuman terhadap terdakwa Rizky Noviandi Ahmad. Terdakwa telah melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ahmad menjelaskan hukuman mati terhadap terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana. Selain itu, terdakwa secara sah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Pengadilan Negeri Depok menetapkan barang bukti sebilah golok beserta sarungnya dan pakaian milik terdakwa untuk dirampas dan dimusnahkan. Barang bukti tersebut digunakan terdakwa saat melakukan pembunuhan berencana dan menganiaya anak dan istrinya. Ahmad mengungkapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Depok tidak melihat hal yang meringankan terhadap terdakwa. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oke. Jenis pembunuhan apa? Termasuk jenis pembunuhan sengaja karena sudah direncanakan. Pembunuhan direncanakan. Membunuh keluarga ya? Membunuh keluarga. Iya. Oh. Oke, terus hukumannya hukuman apa itu? Mati. Hukuman mati. Iya. Karena setuju nggak? Kelompok kami setuju dengan hukuman mati yang diberikan karena sudah sesuai dengan hukum Islam. Sesuai dengan hukum Islam. Oke. Ada pendapat lain mungkin? Nggak ada. Setuju juga? Oke, bagus. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan berakhirnya diskusi ini, maka untuk pertemuan kita kali ini akan segera berakhir juga. Ada tugas untuk kalian di rumah. Silakan kalian lihat channelnya Pak Guru di YouTube. Ya, di sana sudah ada beberapa pertanyaan di video yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin ada. Judulnya pertanyaan tentang pembunuhan. Itu ada. Terus di situ juga sudah Pak Guru sisipkan yang namanya link untuk mengirim jawabannya. Ada Google Form di sana sudah Pak Guru buatkan. Paham ya? Oke, itu kalian di rumah. Bisa disimpulkan bahwa pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seorang dengan cara sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat yang mematikan atau tidak, direncanakan atau tidak. Itu namanya pembunuhan. Sedangkan pembunuhan sendiri ada 3. Yang pertama adalah pembunuhan apa? Sengaja. Kedua, seperti sengaja. Yang ketiga, bersalah. Oke. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Sebelum diakhiri, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian anakku sekalian. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang penganiayaan. Sudah tahu kan penganiayaan? Silakan kalian pelajari dulu baik di internet maupun dimanapun. Terserah, yang penting ingat sumber belajar itu bukan hanya dari guru. Sumber belajar bisa berasal dari mana saja, termasuk internet, termasuk lingkungan sekitar kita. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.